banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah
kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiap diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tidak masuk dan tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan yang membuat orang percaya hidup dalam kekhawatiran. Ya, yang membuat orang percaya hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana kok katanya orang percaya bisa hidup dalam kekhawatiran? Bisa saja saya mau katakan ya. Kalau ditanyakan kenapa kok bisa gitu, kan percaya sama Tuhan. Nah, mari kita ketahui faktor-faktor apa saja yang bisa membuat bahkan orang percaya sekalipun bisa hidup di dalam kekhawatiran yang menghantui dirinya, walaupun dia mengatakan dia punya Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Sehingga kita bisa tahu dan kita waspadai supaya jangan terjadi pada hidup kita. Yang pertama, faktor pertama yang membuat orang percaya bisa hidup dalam kekhawatiran, ya karena dia kurang begitu memahami firman Tuhan, yaitu kurang memahami firman Tuhan itu dengan baik dan benar, sekedarnya saja. Jadi kurang memahami dengan baik dan benar, akibatnya begitu ada masalah langsung khawatir datang, ada masalah langsung khawatir datang. Hidup di dunia penuh dengan masalah, kalau gitu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Nah, ini kenapa bisa hidup penuh dengan kekhawatiran walaupun dia merasa dia punya Tuhan, dan memang sepertinya dia punya Tuhan. Nah, ini karena kurang memahami dengan baik dan benar. Kita baca Alkitab ya, di Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangan, ia berkata, "Mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti
telah didegilkan hatimu, belum juga ngerti firman Tuhan dengan baik dan benar, makanya bingung soal roti aja dan sebagainya. Itu yang kita bisa baca, sehingga kurang mengerti bagaimana janji atau sikap atau cara kerja Tuhan yang dinyatakan dalam ajaran firman-Nya, seperti apa yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan di sini, jadi walaupun cobaan datang, jangan terlalu khawatir kita, ya. Kenapa dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, kalaupun ada pencobaan yang datang, karena hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan pencobaan juga kalau di dunia masih. Nah, pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, yaitu manusia yang cobai. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu untuk dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu, pertama Dia berikan kepadamu jalan keluar, dan kamu bisa keluar dari masalah. Atau kalau kamu diinginkan oleh Tuhan diproses untuk bisa menanggulanginya dengan baik, maka kamu diberi kekuatan tambahan sehingga kamu dapat menanggungnya dan kemudian berhasil keluar daripadanya, berhasil memenanginya. Nah, ini adalah perlu kita pelajari dengan baik. Ini firman Tuhan mengatakan. Tapi kalau kita kurang mengerti firman Tuhan, kita tidak tahu juga ini tentang ini. Akibatnya penuh dengan khawatir melulu, ya. Sehingga kalau tertimpa pencobaan, terima masalah, maka timbul kekhawatiran yang tidak mampu diatasi. Nah, ini berbahaya sekali. Itu karena kurang memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, khusus mengenai janji Tuhan pada kita, ini juga mirip dengan yang di atas tadi, mirip dengan nomor 1 tadi, juga kurang dipahami dengan baik dan benar, ya. Karena kurang memahami, kurang mengerti firman Tuhan dengan janji Tuhan dengan baik dan benar, maka hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Mari kita lihat di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, janji Tuhan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia, yang tetap tahan uji, tidak lari begitu saja, tidak larut dalam kekhawatiran, ya. Jadi kita perlu tahu ini janji Tuhan, bahwa kita perlu ngerti dengan baik. Karena itu tidak perlu menjadi sangat khawatir. Iman kita jangan tergerus oleh demikian, ya. Karena Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita sampai selama-lamanya, ya. Mari kita lihat poin ketiga dalam amanat agung. Kita baca di Matius 28 ayat 20, apa kata firman Tuhan. Ya, amanat agung kan disampaikan dalam ayat 19-20, dan ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Nah, yang ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, kapan saja, ya, dalam waktu apa saja, baik duka mau suka, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Ini adalah jelas janji Tuhan buat kita semua. Jadi pahamilah dengan baik janji firman dengan baik dan benar, janji Tuhan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena hidupnya sebetulnya kurang dekat dengan Tuhan, kurang intim dengan Tuhan, sehingga kurang mengenal Tuhan dengan baik juga. Mari kita baca Hosea 4 ayat 6, ayat yang sangat terkenal, ya. Hosea 4 ayat 6. Ini kalau orang kurang dekat, berarti dia kurang mengenal. Kurang mengenal karena berarti kurang pengetahuan tentang Allah. Firman Tuhan mengatakan, umatku binasa. Nah, ini umatku itu berarti orang percaya juga, karena tidak mengenal Allah, kurang pengetahuan akan Allah, ya. Karena kurang dekat dengan Tuhan, sehingga kurang mengenal Tuhan. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, pengetahuan dia tentang Allah, maka aku juga melupakan anak-anakku. Demikian kata firman Tuhan. Makanya kalau ia itu orang itu betul-betul mengenal Tuhan, seperti misalnya Daud contohnya, karena kedekatannya Daud dengan Tuhan, maka ia tidak akan merasa khawatir. Sekalipun harusnya merasa khawatir, tapi malah terhibur. Mazmur 23 itu yang dituliskan Daud, itu menunjukkan hal itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan cuma tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya? Karena engkau menyertai aku. Bahkan gadamu dan tongkatmu menghibur aku, malah terhibur lagi.
Jadi orang bisa terhibur. Kalau zaman istilah orang sekarang mungkin healing. Healingnya di mana? Bukan tempat wisata, tapi sekalipun berjalan lembaga kelaman. Kenapa? Imannya menunjukkan demikian. Karena ia sangat mengenal Tuhan, karena ia kedekatannya dengan Tuhan itu ada baik sekali. Jadi kita perlu hidup meneladani seperti itu ya. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Yang ketiga, maka kita perlu dekat sama Tuhan. Yang keempat, kenapa? Ya hidup dalam kekhawatiran karena dia sudah terintimidasi oleh si jahat, ya, terintimidasi pengaruh atau bisikan si jahat lebih menguasai dirinya sehingga dia berubah menjadi sangat khawatir. Ya, suatu hati mau mengatakan bisa karena beriman, justru iblis berkata tidak akan bisa kamu, tidak akan bisa kamu. Nah ini kalau terintimidasi maka hidupnya dalam kekhawatiran. Memang si jahat bekerja terutama dengan tipu muslihat untuk ngakali kita, untuk mengekau kita, untuk mengintimidasi kita. Maka janganlah mau terintimidasi olehnya ya. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Allah tidak mungkin berdusta ya. Karena itu jangan kita mau terintimidasi oleh si jahat. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginannya, keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Itu karena itu mengintimidasi kita. Jangan percaya begitu saja ya. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak mungkin berdusta ya. Titus 1 ayat 2 mengatakan demikian. Tuhan tidak mungkin berdusta, karena dialah kebenaran itu sendiri ya. Titus 1 ayat 2 mengatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum penuhan zaman telah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kalau jadi Allah pasti terjadi. Jadi jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Yang keempat, terintimidasi oleh si jahat. Penyebab kelima, karena pikirannya terpengaruh oleh lingkungannya, orang-orang pergaulannya, sehingga dia tidak bisa terkendalikan lagi dengan baik ya. Makanya perlu kita jaga pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan orang bebal terus, kita akan celakalah kita. Mari kita baca Amsal 13 ayat 20. Dan ini, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak ya. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang katanya. Jadi kita perlu jaga juga pergaulan kita agar jangan terpengaruh pikiran kita oleh lingkungan yang tidak sehat sehingga tidak bisa kita kendalikan dengan baik ya. Perlu kita jaga itu semua. Mari kita ingat bahwa Allah kita adalah sangat sanggup melakukan apapun juga. Jadi sanggup melakukan segala perkara. Mari kita Mazmur 150 ayat kedua dikatakan di sini ya. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang kekal. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu yang kelima. Jadi jagalah pergaulan kita. Jangan terkondisikan oleh pergaulan yang kurang sehat secara firman ya. Yang keenam, sekarang bukan pergaulannya, tapi terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan fakta yang ada dalam dirinya, dalam pikiran yang dilihatnya dan sebagainya, yang dipikirkannya. Terpengaruh oleh itu sehingga dia luruhlah segala imannya. Mari kita baca Yeremia 32 ayat 27. Kitab Yeremia pasal 32 ayat ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada barang mustahil buat Tuhan. Jangan terpengaruh oleh situasi, kondisi, bahkan fakta yang ada sekalipun. Tuhan adalah Allah yang tidak ada barang mustahil bagi dia. Ingatlah, tapi ingat juga, kalaupun semua bisa terjadi seperti kita harapkan, kita inginkan, itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Mari kita baca ayat itu sudah lama sekali dengung-dengungan orang. Sakarya 4 ayat 6 ya. Sakarya 4 ayat 6 jelas sekali, itu ada kuasa Tuhan lewat rohnya Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita ya. Sakarya 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, artinya bukan dengan kemampuan sendiri, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Semuanya Tuhan yang memungkinkan. Nah itu perlu ingat ya, walaupun fakta-fakta menunjukkan sebaliknya. Misalnya menunjukkan orang terkena penyakit kanker stadium 4 ya, menuju pada kematian, tapi buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada adalah ya
ini bisa saja terjadi, hilang tak berbekas. Kenapa? Kuasa Tuhan, kalau Tuhan inginkan, sangat tidak ada yang mustahil bagi Dia, ya. Kalau Tuhan inginkan, bisa saja hilang walaupun sudah stadium 4. Nah, atau orang yang terkena sakit AIDS, nyatanya, faktanya itu ada penyakit yang tak tersembuhkan, namun dengan kuasa Tuhan kumannya sehingga tidak ada lagi atau tidak terdeteksi lagi. Fakta, ini kenyataan, karena itu saya pernah melihat orang yang demikian, ya. Setelah didoakan maka kumannya tidak terdeteksi lagi. Asalnya bukan cuma AIDS, ya, tapi bukan cuma HIV, tetapi sudah AIDS, ya. Jika akhirnya kembali ke tempat kelahirannya, ya. Nah, ini ia mengalami kuasa Tuhan karena itu tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada, ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan biar kita jadi orang percaya yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, percaya penuh pada janji Tuhan, ya, beriman pada janji Tuhan dan menguasai, mengetahui dengan baik dan benar semua isi firman Tuhan dan bergaul dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenal Tuhan pribadi secara pribadi. Haleluya. Biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Terus berkati. Haleluya. Sampai jumpa.